Pak Joni, saat ini industri manufaktur mengalami tekanan akibat pandemi. Hal ini bisa dilihat dari Purchasing Managers Index, industri manufaktur Indonesia, yang saat ini berada di bawah level 50 di bulan September dan Oktober ini. Artinya kegiatan manufaktur berada di posisi kontraksi atau mengalami perlambatan. Nah, sebagai sosok yang terlibat langsung di industri manufaktur, bisakah Bapak gambarkan tantangan yang dihadapi perusahaan manufaktur Indonesia di saat ini, Pak? Silakan, Pak. Pertama-tama kali terima kasih pada Pak moderator, dan kebetulan ada teman saya ahli pakar 4.0 Pak Ilham Habibie. Ya, kita sama-sama di Kadin. Saya hari ini disuruh mewakili Apindo memang bidang industri. Saya coba mulai sharingnya dengan cerita dulu gitu. Bahwa kronologisnya itu kan sebenarnya dulunya udah clear lah, kita mau 4.0 segala macam, tapi kan terjadi yang namanya pandemi. Kalau kita ngelihat pandemik itu kan indikasinya sudah dikatakan, guidance-nya dikatakan bahwa PMI itu kan menurun jauh kan. Sebenarnya dari tahun 2019 sudah kelihatan ada kecenderungan menurun. Jadi PMI itu tidak hanya dilihat dari sudut production-nya aja, tapi dilihat bagaimana absorption-nya. Sehingga jadi ada 3 faktor. Itu adalah faktor produksinya, terus ada faktor permintaan yang tepat. Jadi kalau produksinya banyak, permintaannya berkurang, itu akan lari ke stok. Jadi sebenarnya tiga itu disurvei sehingga keluar namanya PMI. PMI itu adalah indikatornya 50. Kalau di bawah 50 maka dia terjadi konstruksi. Tapi kalau di atas maka dia terjadi perkembangan. Nah, hal itu kalau kita ngelihat bahwa Indonesia tuh Januari kita udah di bawah 50 sebenarnya. Di Februari naik 20, tapi 51,9. Tapi sebenarnya jangan happy itu. Sebenarnya itu adalah karena ganjalan-ganjalan di bulan Desember, karena di negara-negara lain Januari, Desember sudah mulai terjadi yang namanya susah supply. Dan jujur kata di Indonesia itu kan manufacturing-nya kadang-kadang mesti import dari luar bahan bakunya. Sehingga terjadi di Februari. Orang sudah bergembira bahwa di Februari meningkat. Sebenarnya Februari 51,9 karena pada waktu itu semua barang masuk dan diproduksi dan Februari diambil. Dan Maret sudah mulai menurun, dan ini kita lihat sudah mulai ada isu-isu, kalau nggak salah di akhir Maret sudah mulai terjadi yang di Depok dapat COVID, dan April jatuh itu 27,5, di Mei juga masih terjadi 28,6, mulai bangkit di Juni, yang sudah mulai ada PSBB yang kompromi di mana 11 industri atau 7 industri yang sudah diberikan kelonggaran. Di Juli meningkat 46, Agustus naik lagi 50, sama sebenarnya ceritanya dengan di Februari, sedangkan September mulai menurun lagi, di Oktober tetap di bawah 50. Dan kedua, kalau kita ngelihat bahwa pandemik ini luar biasa gitu. Kita pernah mengalami di 1998, itu kan ekonomi krisis karena keuangan, tapi nggak seluruh dunia terlibat. Dan yang kedua di tahun 1998, terus Lehman Brothers kalau nggak salah 2009 atau 2010, dan yang terakhir ini. Kalau ini luar biasa, ini mengena dari semua sudut, dari demand side maupun dari supply side. Dari demand side ini kalau kita lihat kontribusi dari manufaktur itu kira-kira 20%. Ya 19 sampai 20 lah, rata-rata 20. Dan ini kelihatan, kebetulan saya punya data, yang Q1 2019 terhadap Q1 2020 itu menurun dari 3,9 ke 2,1 kontribusinya. Dan yang nomor 2 adalah perdagangan, itu juga menurun. Sedangkan di sisi konsumsi atau demand side, itu kelihatan bahwa kan kita paling besar itu adalah konsumsi atau consumption itu adalah domestik, ya kan. Itu 59,4%, itu turun dari 5,3 ke 2,7, investasi juga menurun. Jadi kalau ngelihat dari sudut pandang ini kita cukup parah, ya kan, parah. Dan apa aja yang kena? Nah, karena tadi saya katakan bahwa industri manufaktur itu sangat berpotensi kan, karena kontribusinya ada 20, ya kan. Di mana kita lihat ada beberapa, saya coba mengkategorikan yang ngelihat dari kapasitas yang ini aja terpakai. Itu yang terpakai kita kategorikan di Kadin ini, katakan 20 sampai 50 itu adalah yang kena otomotif. Otomotif itu di bawah 50. Ini Q1, sedangkan Q2 lebih parah lagi. Ya kan, komponen juga turun. Nah, sedangkan ada beberapa sektor-sektor yang tidak parah tapi turun.
tapi tidak parah. Itu mesti levelnya 70-80, dan kebetulan itu adalah kebetulan, memang ini dibutuhkan industri makanan dan minuman, ya farmasi, ya perlu obat lah. Biasanya kan kalau lagi pandemi itu orang pada sakit dan lari minum obat, APD, terus alat-alat kesehatan, farmasi, etanol, sarung tangan dan lain lah. Itu kayaknya tidak separah yang dilakukan terhadap yang tadi saya katakan lebih dari 50. Nah, tadi saya juga melihat bahwa ini adalah sesuatu yang cukup mengembirakan, ya, di mana pada waktu terjadi pandemik ini, di sini yang terjadi adalah perubahan perilaku yang tadi sudah dikatakan Pak Moderator tadi, perilaku demand supply di era new normal, ya kan? Jadi progresnya itu dari bulan ke bulan saya nggak ceritain lah, mungkin semua orang, semua pakar-pakar di sini sudah pada tahu, ada di koran ada apa, di mana akhirnya keluar yang namanya new normal. Nah, pada waktu new normal inilah mulai kalau menurut saya ini merubah perilaku, di mana kita bisa lihat lah. Biasanya perubahan perilaku kehidupan. Kita menggunakan yang namanya media, virtual, digital. Ini sekarang yang kita lakukan ini adalah webinar, meeting itu tidak harus offline, tapi online. Ya kan, dulu kan susah sekali kita melakukan ini, kan. Kedua, semua bisa kerja dari rumah, work from home, ya, stay at home, menghindar kerumunan, ya kan. Ini memacu kita untuk akhirnya keluarlah teknologi yang tadi katakan IoT lah. Perubahan pasar, dulu kan belanjanya harus datang, sekarang belanjanya online, ya kan, mengurangi makan di restoran segala macam. Food delivery dulu udah dilakukan sama Gojek kan, tapi kan dengan adanya pandemi ini mau nggak mau ambil semua pada pakai food delivery. Terus mulailah bertebaran yang namanya platform digital, media sosial tumbuh dengan pesat, ya kan. Belanja untuk dan ini saya rasa sih cukup banyak sekali yang tumbuh, di mana untuk belanja kebutuhan termasuk financing segala macam, jadi startup banyak keluar. Sedangkan di industri sendiri itu udah ada terjadi perubahan, gitu kan. Dulu ya saya katakan sebelumnya itu kan sebenarnya nanti mungkin saya cerita di kedua lah, karena kan ada 3 sesi kan. Sebenarnya kan 4.0 itu sebenarnya itu adalah hanya istilah saja, gitu. Dari 1.0 ke 2.0, 3.0, keempat itu 4.0. 4.0 itu adalah collaborating. Jadi kalau kita lihat, saya punya step-stepnya, nanti saya akan ceritakan di sesi yang kedua nanti pertanyaannya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, bahwa ada sesuatu yang perubahan di pola di industri. Jadi industri itu harus bagaimana membangun supaya benar efisiensi dan produktivitasnya. Kalau dulu kan karena padat karya segala macam, kita tidak akan berpikiran ke sana. Dengan volume yang drop, bagaimana dipacu kita supaya efisiensi dan productivity. Bayangkan saja kalau pabrik harus bekerja dengan 50%. Apa yang harus dilakukan gitu. Ya kan? Biasanya break even itu 50% ke atas. Nah, ini dengan 50% bagaimana perusahaan itu harus jalan. Ya kan? Walaupun sebenarnya profitnya nggak ada ya boleh dikatakan impas atau ya rugi sedikit lah. Tapi bagaimana how you survive. Yang kedua adalah kita lihat bahwa otomatisasi mulai terjadi lah, mulai bangkit. Ya, teknologi virtual dan yang menarik ada yang itu, yang mungkin Pak Ilham nanti akan ceritakan lebih detail, yang namanya AI, artificial intelligence. Itu sebenarnya udah di beberapa negara di Eropa, di Amerika sudah dipakai gitu, ya kan. Tapi nanti lebih menarik lagi gitu, karena aplikasinya saya juga dari McKinsey, saya pelajarin bahwa nanti itu mobil isinya tuh semua aplikasi-aplikasi gitu. Dan tapi kontrolnya itu nanti yang jadi masalah problem itu adalah bagaimana otomotif cyber security. Cukup menarik lah. Jadi teknologi bagus, tapi bagaimana security-nya, ya. Dan saya ngelihat ini mungkin yang tahap pertama ya cerita bahwa pandemik ini cukup parah lah,
dari demand dan supply-nya, di mana kalau dari demand-nya kan purchasing power drop, ya kan, PHK terjadi, ya kan. Dengan PHK terjadi, maka PHK dalam pengertian bukan negatif ya, ada PHK, dirumahkan, terus yang kontrak putus segala macam, itu cukup menyakitkan lah buat kita. Itu sebenarnya kalau nggak salah sampai Agustus 6 juta, ya kan. Walaupun dilaporkan pemerintah bilang 3 juta, tapi kan Kadin dan Apindo itu mempunyai data lebih lengkap, ya kan. Mungkin dia nggak masukin yang kontrak atau yang informal job itu mungkin nggak dimasukin. Itu 6 juta, di mana hampir semua perusahaan juga udah problem. Untung aja bahwa pemerintah coba membalance, ya kan, tidak lockdown habis, di mana dicoba dibalance antara COVID-nya sendiri, kesehatannya sendiri dengan ekonominya, dan di mana keluar yang namanya new normal. Jadi itu aja mungkin yang tahap pertama. Nanti mungkin saya akan cerita di tahap yang kedua. Terima kasih. Apa sebenarnya tantangan terbesar industri manufaktur dalam mengadopsi teknologi seputar industri 4.0? Apa hambatan yang dihadapi sehingga mungkin belum banyak pelaku industri manufaktur di Indonesia yang mengadopsi teknologi mungkin di proses produksi? Silakan Pak Joni. Terima kasih Pak Moderator. Saya hanya coba mendetailkan yang Pak Ilham katakan. Nah, sebenarnya beliau itu adalah pakar nih kan ya. Saya ini kebetulan hanya di industri saja gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat, saya lihat proses itu kan, proses produksi. Kebetulan saya di otomotif. Pertama kali kan production itu pakai mekanis. Jadi udahlah didorong disambung. Terus akhirnya untuk membuat lebih banyak, ya kan, diperlukan sesuatu yang multifunction part, standarisasi, maka keluar yang namanya mass production, di mana untuk lebih efisiensi dan quality, ya. Itu yang udah ini buat 100.000. Dan ketiga itu yang namanya 3.0 itu udah masuk otomatisasi. Sebenarnya di otomotif udah, dan di beberapa sektor juga udah. Di mana di sini diperlukan namanya precision dan flexibility. Jadi karena kita kan nggak bisa lagi produksi itu menjual terus nunggu ini, bagaimana kita coba memenuhi pasar punya. Jadi di sini flexibility, dan dipergunakan lah yang namanya robotik, computer integrated ya. Nah yang keempat ini yang dibilang 4.0, sebenarnya 4.0 nggak akan habis, nanti ada lagi yang 5.0 gitu kan. Nah, kita sebut namanya collaborating manufacturing. Di sini shortening time untuk bagaimana memfulfill market. Nah, sinilah yang namanya dibukakan, yang namanya tadi Pak Ilham sudah katakan, cyber physical internet of things, ya kan. Nah, ini kalau kita ngelihat dari sini, bahwa sebenarnya yang dibutuhkan ini apa sih? Industrial revolution-nya apa gitu. Jadi yang dipentingkan itu ada 3 sebenarnya. Change in manufacturing strategy. Jadi manufacturing strateginya harus totally berubah gitu. Terus teknologinya apa? Manufacturing teknologinya. Dan ketiga yang tadi Pak Ilham katakan sama. Bagaimana people way to collaborate, ya kan? Nah, dari 3 data ini saya ngelihat ada beberapa. Saya coba mengevaluasi. Apa sih yang terjadi di Indonesia, ya kan? Tadi saya yang 1-2 teknologi bisa lah, ya kan, mau beli apa juga. Itu hanya problemnya nanti masalah telekomunikasi. Ini saya coba mengelaborate yang Pak Ilham katakan ya. Rendahnya kualifikasi SDM kita gitu kan. Ini kenyataan yang harus kita terima, bahwa 49% lulusan SD, SMP, 39% SMA dan SMK, dan 12% lulusan perguruan tinggi. Perguruan tingginya itu juga belum tentu tepat pakai gitu kan. Nah, Pak Ilham lebih tahu lah kalau di Jerman bagaimana, orang keluar dari sana udah bisa gitu kan. Dan ini ada beberapa data-data yang kita rankingnya bagaimana kan, masing-masing negara tuh ada menjelaskan. Contohnya di PISA lah, istilahnya skor PISA, matematika, sains, dan membaca gitu kan. Kita lebih rendah dari Thailand, Malaysia, Vietnam. Jadi karena emang kita ketertinggalan di dalam training. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan gede yang mengharuskan training ini, kita mesti banyak perusahaan-perusahaan
ya jangan disalahkan lah, kan banyak kan UMKM berapa 80-90%. Ini yang mungkin harus diselesaikan cepat. Yang kedua juga banyak mismatch gitu. Mismatch-nya tuh maksudnya gini, pendidikannya dengan pekerjaannya beda gitu. Ya, ya mungkin Bapak udah tahu lah. Saya juga nyasar gitu kan, saya dari akuntan lari kemana gitu kan. Ada yang insinyur di bank, ya kan. Itu sebenarnya harusnya pendalaman industrinya itu harus ada kaitannya, pendalamannya kan. Terus juga di studinya dari World Bank juga mengatakan bahwa Indonesia hanya 4,7% perusahaan yang memberikan pelatihan formal. Salah satunya adalah dikarenakan kurang biaya pelatihan. Jadi ya saya nggak menyalahkan ya, karena kan perusahaan kan dibuat untuk untung gitu kan. Sehingga kalau umpamanya biaya pendidikannya lebih mahal ya akhirnya cost-nya up gitu kan. Dan keempat tadi saya sudah katakan bahwa bukan dari orang aja gitu kan. Ya mohon maaf ini mungkin Indosat nanti ini. Indosat harus pikirkan bagaimana salah satu problem kita adalah kualitas infrastruktur kita. Gitu. Jadi kalau mau benar-benar kita menerapkan yang 4.0 nanti 5.0, telekomunikasi kita tuh internet kita nggak boleh ada problem segala macam. Nah kan itu udah kita pakai satelit, udah pakai fiber optik segala macam. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lah ngikutin kayak di luar kualitasnya. Kan. Kalau udah kualitasnya bagus itu mungkin saya kasih contoh gini di pabrik. Di pabrik meleset sedikit aja. Ini pernah kejadian pada waktu casting untuk membuat yang namanya propeller. Itu karena turun sebentar. Itu hanya karena problem voltage, problem aja gitu kan. Pada waktu hasilnya nggak ketahuan gitu. Tapi giliran sudah berjalan, itu nanti keluar yang namanya retak-retak serambut gitu. Itu nggak bisa dilihat pakai mata gitu. Tapi itu yang jadi problem. Nanti keretakan itu yang membuat jadi kecelakaan di mobil. Nah ini yang saya katakan tidak boleh kalau yang namanya di proses industri. Even yang saya katakan nanti mungkin di telekomunikasi ada sedikit jam misalnya atau mati lampu ya. Itu akan mempengaruhi total. Nah ini saya katakan. Dan yang paling penting juga bahwa kita kalau mau menerapkan 4.0 itu kita harus mulai mempelajari gitu. Mempelajari kenapa? Ini berdasarkan survei ya. Dengan ada otomatisasi, McKinsey yang mengatakan ya, bahwa industri manufacturing risikonya tuh akan menghilangkan 60% kerjaan-kerjaan yang biasa. Jadi udah jelas ya padat karya bisa berubah gitu. Lebih ke arah robot karena presisi segala macam. Terus ILO pun hasil surveinya yang mengatakan bahwa 60% juga. Ya kan? Dan ini terutama di industri dan akomodasi pariwisata. Nah ini ya kita harus pikirkan karena kan suka tidak suka kita punya handicap bahwa yang tadi saya katakan. Jadi saya selalu kalau ngomong ke pemerintah karena kita punya ya sebenarnya bagus populasi pekerjanya ya kan secara quantity gitu kan. Tapi secara quality ya kita nggak bisa menyalahkan mereka. Jadi harus dipikirkan pemerintah bagaimana nanti dengan adanya 4.0 atau 5.0 tetap bisa memberikan kesempatan bekerja untuk yang SD, SMP atau yang saya selalu katakan S2 gitu, SD dan SMP. Nah ini bagaimana? Apakah di upskill? Apakah mereka tetap dibikinkan yang namanya perusahaan-perusahaan besar tetap kita memberikan mereka kesempatan untuk bekerja kan picker segala macam itu kan mungkin itu kan bisa dirobotisasi tapi juga bisa diberikan ke mereka. Jadi menurut saya nanti kita akan berpijak dengan yang tadi kelemahan-kelemahan ini, yang tadi emang sih pada umumnya adalah kembali lagi manusia, SDM, ya, human capital. Itu benar lah Pak Ilham katakan itu benar. Nah itu yang tadi saya katakan, nanti apakah tepat yang pemerintah sudah lakukan? Kan pemerintah sudah bikin kan industri prioritas itu apa yang dilakukan. Ya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Apa saran ya bagi perusahaan manufaktur untuk memulai langkah ya di era Industri 4.0. Apa saja yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan ya? Silakan Pak Joni. Ya, kalau saya kan tadi saya juga udah mulai mengulaskan tadi kelemahan-kelemahannya apa gitu kan. Tadi Pak Ilham juga sudah menampakkan. Tadi kan saya juga katakan yang tadi saya katakan bahwa pemerintah itu harus bagaimana keberpihakan kepada UMKM. Yang tadi saya katakan 60% kontribusinya itu dari UMKM. Sedangkan kalau
yang tadi Pak Ilham katakan 99% atau 90% lebih itu kerjaan-kerjaan adalah dari UMKM. Jadi itulah yang saya katakan bagaimana kita ngebalance. Sebenarnya pemerintah sudah membuat yang namanya ke depan itu dia harus membuat industri prioritas sudah dibuat, dan kebetulan ya banyak orang yang bertentangan ya. Putusannya lah makanan minuman, terus tekstil, busana, otomotif, elektronik, kimia. Mungkin ini nanti kita bahas lagi dengan ada Omnibus Law. Bahwa ini saya lihat matriksnya adalah. Dan kalau di sini juga ada 10 langkah prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Satu adalah dia mencoba mendesain ulang industri. Benar lah, ini industri kita mau kemana, yang industri prioritas yang mana. Terus mulai dengan kita melalui konsep-konsep standar sustainable, pemberdayaan UMKM, ya kan, katakan tadi, membangun infrastruktur digital nasional. Jadi kita mau kemana, gitu kan. Pak Ilham tadi benar itu kan, bahwa sebenarnya udah ada, tapi bagaimana gitu ke depan kita mau apa gitu. Ya, kalau emang mau dilakukan semua di sini bisa. Yang tadi Pak Ilham katakan, kayak di Toyota aja itu sebenarnya kalau kita mau membuat molding atau kita membuat surfacer, kita nggak perlu ke Jerman gitu. Kita hanya bilang sama dia, tolong you send itunya, nanti kita operate di sini. Jadi mesinnya jalan di sini. By instruksi dari Jerman tuh nggak kemari ke Indonesia lagi. Jadi dibuatlah. Jadi yang katakan bahwa itu nanti tidak ada yang namanya barrier keterbatasan gitu. Dunia satu gitu. Mau di Indonesia kita bisa kirim ke Amerika gitu. Yang penting pada waktu membuat blueprint itu yang paling penting. Dan jujur lah, karena kalau investasi yang ini kan cukup tinggi nih. Maka itu kan kita coba menarik investor. Investor jangan selalu dikatakan investor asing. Orang Indonesia juga banyak, investor lokal juga ada, kan? Yang berikutnya adalah peningkatan kualitas SDM tadi yang katakan bahwa setiap sektor itu sebenarnya mempunyai beda, mencapai 4.0-nya ada masing-masing skillnya. Ya, saya punya yang di otomotif, tapi nggak ada waktunya untuk ceritain ya. Mungkin di makanan minuman ada lagi, di mana ada gitu. Nah itu yang tadi Pak Ilham katakan, literatur atau istilah saya kayak kurikulum lah. Bagaimana Anda membuat yang namanya kurikulum, dan ini nanti akan lari ke dalam kurikulum pendidikan, ya kan. Terus pembentukan ekosistem inovasi, ya kan. Kalau sekarang ini orang membuat tapi nggak memikirkan ke depan itu yang paling penting adalah R&D, ya kan. R&D itu jadi orang dibudayakan untuk bagaimana berinovasi, baik di teknologi maupun di dalam pemikiran yang lain-lain ya. Sekarang ini kan kagak gitu, kayaknya teknologi kita dapat dari luar karena kita tidak punya prinsip inovasi gitu ya. Terus juga untuk menarik semua ini maka diperlukan yang namanya insentif ya. Bagaimana caranya? Nah setelah itu semua harus dibungkus, nggak dibungkus gitu. Ini jalan sendiri repot. Nah harus diharmonisasi yang namanya aturan dan kebijakan. Kalau menurut saya ya itu yang tadi dari kelemahan ditambahkan segala yang tadi dikatakan segala macam, kemungkinan sih ya ini sepanjang setahu saya ini kan hanya sharing gitu kan, bahwa ke depan sih udah mulai tepat, tapi nanti kita bicara lagi kan Pak Ilham yang ngurusin teknologi nasional kan, jadi saya rasa ini sharing aja Pak Ilham, bukan kita saling kita saling mengisi. Saya kebetulan di pelaku di industri, Pak Ilham yang nanti bikinin yang tadi saya katakan, teknologinya, standarisasinya, segala macam. Gini, orang sains itu kalau umpamanya tidak dibantu oleh praktisi, mungkin akan beda gitu. Ya kan, ngelihatnya beda gitu. Tapi kalau praktisi digabung dengan yang namanya tinker-tinker kayak Pak Ilham, itu akan bagus banget gitu keluarnya. Jadi apa yang dikeluarkan teknologi itu teknologi tepat guna gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih.